Kalau salah ngaku. Ya benar. Ini dari istri saya terdahulu. Ini adalah anak saya. Saya lalai, saya salah, kurang perhatian. Saya akui ini kesalahan saya. Bukan saya yang ini cerita aja ya. Ini kalau ada kejadian yang sama, saudara mengalami ini, ngaku. Wah, kalau gitu saudara tidak tanggung jawab. Itu adalah kesalahan saya. Semoga saya punya waktu untuk bertobat dan memperbaikinya. Jangan ditiru. Ini adalah bagian yang tidak baik dari yang saya jalani. Gimana perasaan saudara? Enak, sebel, atau simpati? Simpati. Ada dua hadirin, ada salah, ada munafik. Tiap orang bikin salah, pasti. Tapi kalau dia bisa jujur, mengakui, bertanggung jawab, itu aneh tapi nyata. Orang dirubah dari benci jadi simpati. Tapi kalau kita berkelit, tidak jujur, makin bikin argumen, makin bikin alasan, diada-adakan, pakai bohong, Allah tidak bisa dibohongin. Allah punya cara untuk ngebuka kekurangan dan kesalahan kita tanpa bisa dicegah siapapun. Makin kita berkelit, makin dibuka, makin hangus. Ngaku. Jelas Pak? Bapak kalau kebongkar, ngaku. Gimana kalau nggak kebongkar? Ngaku juga. Kenapa ragu-ragu hadirin? Dulu saya ngaku heboh ya. Rugi enggak? Dihina habis-habisan, dipermalukan, diboikot, dikucilkan. Kata Hizbut Tauhid makin maju, benar? Insya Allah mudah-mudahan saya juga ada perubahan sedikit-sedikit. Jangan suka nggak ngaku sama anak. Jelas? Nah, saudara belum punya anak ya. Mau berkelit bagaimanapun Allah tahu setiap rahasia. Kalau kita salah, ngaku. Walau berat ya, takut malu, takut dihina oleh orang. Pasti beratnya jujur itu karena takut oleh orang. Takut dipojokkan, takut karir hancur, takut kita dihina, takut bangkrut. Pasti urusannya dengan orang itu, tidak mau jujur tuh. Kalau jujur, itu takutnya ke Allah tuh. Gimana kalau kita udah jujur, malah usaha kita jadi bangkrut, kita dipecat, gak apa-apa. Allah bakal ganti dengan sesuatu yang lebih barokah. Saya jujur di kantor A, dipecat, bagus. Berarti saudara akan dapat jabatan direktur utama, merangkap karyawan inti. Ya, artinya kerja sendirian hadirin. Tenang. Dipecat itu tidak ada apa-apanya. Dipecat dari Allah itu yang gak ada apa-apanya. Benar? Tapi istri saya mah galak, kalau saya jujur bisa dikerekem. Tenang. Istri sepenuhnya dalam genggaman Allah. Apapun yang diinginkan dan direncanakannya enggak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Sekarang marah, itu tebusan dari dosa. Besok lusa dibalikan hatinya bisa. Gampang. Sama suami juga. Mau apapun rencananya, tetap dalam kekuasaan Allah. Walaupun suami mengancam apapun, kalau Allah nggak izinkan, tidak akan kejadian. Jujur. Habis waktunya nih. Belum?
Jawab hadirin, kalau jangan suka nggak jelas ya. Lihat kiri kanan, yang ditanya juga sama-sama nggak tahu. Seperti yang suka disuruh ngacung. Siapa yang mau bertanya, acungkan tangan. Lihat kiri kanan. Atau kan saudara bawa tangan sendiri. Itu kurang jelas ya. Sama-sama anak ciptaan Allah. Itu anak nggak pernah pesen lahir dari orang tua siapa. Betul? Kalau saudara ditakdirkan ikhwan nikah sama janda sudah punya anak, atau dudanya sudah punya anak, itu anak. Walaupun bukan darah daging, itu anak titipan Allah. Berhak disayangi, karena semua kebaikan kita balik ke kita sendiri. Fulan terpilih sebagai suami teladan tingkat provinsi. Anak kaget. Hah? Si bapak teladan? Hah? Pasti panitia nggak ngerti apa-apa nih. Tahu apa panitia? Ayah teladan tingkat nasional. Kata anak-anak, ampun, nggak ngerti apa-apa panitia. Apa tingkat nasional, tahu apa tentang kita? Panitia hanya dengar kata orang, hanya ketemu sekali waktu wawancara. Itu hati anak tuh. Hati anak lebih peka, karena dia lebih sedikit dosanya. Kalau anak sudah merasa ini ayah benar-benar, maka enggak perlu penghargaan tingkat manapun. Itu udah benar-benar bagus. Makanya kalau mau kita jujur melihat diri kita, tanya ke orang yang terdekat. Itu aset yang paling mahal. Orang terdekat itu harus dibuka kesempatan untuk bisa mengatakan diri kita apa adanya, seperti cermin. Coba cermin, dia berkata apa adanya. Cermin yang benar ya. Kan ada yang jadi gepeng, penjol, itu ngaco cermin, jangan dipakai. Jadi kalau istri mengatakan, Pak, Bapak bau kelek, itu lebih baik daripada harum semerbak. Bapak mau di sini ada korong nongtot begini, terus kata istri, hidungmu penuh pesona. Jadi kita ke kantor kaya, anak korong. Menikahnya apa? Amit-amit. Eta irung geleh, apa geleh? Itu lebih baik daripada kakanda korong, beda urusan. Ini serius. Jauh lebih baik begitu. Memang enaknya sih pakai sopan santun, punten sayang korong. Enggak. Bu, ibu teh ke pengajian kayak makan obat sehari 3 kali. Tapi bapak lihat efeknya kurang. Tetap saja emosional, pamer, cinta dunia yang bapak lihat. Sibuk pengen kelihatan gaya. Punten ya, asa kurang efek pengajian. Bukan tidak boleh ngaji, tapi lebih bagus kalau ada bukti. Punten ya Bu, itu lebih bernilai daripada bidadariku. Kamana wae mana. Berbahagialah bagi suami yang punya istri rewel. Pak, tahajud itu lebih bagus daripada kasihan suami saya tidur hanya dari jam 9.
Mungkin dia memerlukan 8 jam istirahat. Goyang-goyang, Pak, bangun. Ke masjid, Pak, ke masjid. Ibu mah nggak mau sholat dengan ikhwan solehah. Bapak sholat jamaah pakai mukena, Pak. Lalaki di masjid sana jongklokan hadirin. Pak, nah ngaji teh jelek banget. Minta surat yang panjang kalau kakulhu yang dipanjangin, tetap ya segitu-gitu. Ngaji apa? Ngaji. Jangan ngudud suami jelek eta teh ngadidik apa ka anak ulah apa atau ngudud. Nih bekal sedekah ke masjid 20.000. Gak apa-apa ibu mah teu jajan. Iya. Begitu. Di rumah bangun tidur, tempat tidur berantakan, Pak, aut-autan, bereskan, Pak, BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Uang sampah, ambil, Pak, ambil, Pak. Jangan memberi contoh buruk. Habis minum, mangga, cuci sendiri, Pak. Rasul ge, sakitu solehnya kerja sendiri, ayo Bapak naon. Oh, itu nggak boleh ngomong gitu. Makan, huai, Pak, tong huai, tidak sopan. Sekecil apapun kesalahan diingatkan, barokah. Tidak penting omongan yang pedas-pedas, yang penting kita tahu kesalahan kita bisa robah itu. Dan yang terpenting bagi kita mah dari waktu ke waktu jadi lebih baik. Walaupun ngomongnya enggak enak, enggak apa-apa. Keripik juga yang pedas ditelen. Nah, kita harus latihan. Jadi menurut hemat saya, istri solehah teh bukannya cicing, muhun. Atuh horor hadirin. Geleyeng, oh tidak, serem ah. Tapi niatnya baik, caranya baik, karena tidak mau suaminya jadi ahli neraka, karena tidak mau suaminya akhlaknya buruk, jadi rewel. Dan rewelnya juga bukan nafsu, tapi fakta. Beda lagi dengan yang nafsu ngarang. Kalau nafsu beda ya. Kalau nafsu itu untuk kepuasan diri dan cenderung